Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelanjutan tutorial mata kuliah Writing Research Proposal. Pada kesempatan ini kita pada mm, materi setelah uh, midterm test ya. Seperti yang mungkin Anda sudah ketahui bahwa sampai dengan midterm test kita sudah melakukan pertama adalah judulnya sudah solid dan sudah kita diskusikan. Saya berharap bahwa judul yang Anda pilih adalah judul yang Anda suka untuk melakukannya dan judul yang kalian tahu ya tentang judul itu. Jangan sampai memilih judul yang sekarang Anda kerjakan ini adalah sesuatu yang Anda tidak suka atau tidak apa ya, tidak interested gitu. Nah, itu dihindari yang seperti itu. Yang kedua, judul yang kita sendiri bingung gitu. Kita punya judul tapi sendiri sendiri saja masih bingung. Nah, itu kalau bisa nggak seperti itu. Jadi sampai dengan midterm test itu hal-hal seperti itu sebenarnya harusnya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua introduction. Introduction kita sebenarnya adalah sebagai test case ya. Test case itu adalah apakah kita sebenarnya sudah paham dengan judul kita, itu dapat dilihat dengan introduction kita. Apakah kita sudah bisa membuat introduction itu dengan baik ya. Kalau seandainya introduction aja kita masih ngalor ngidul gitu ya, nggak jelas, nggak fokus, itu buktinya bahwa Anda belum begitu paham dengan judul Anda. Saya sudah ada memberikan apa ya, penjelasan tentang itu di video yang lain. Kemudian sekarang kita barusan kemarin kita bicara masalah apa namanya skeleton of literature review, yaitu cakupan ya, cakupan literature review yang harus Anda bahas kalau Anda punya judul tertentu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, antara judul dengan cakupan, the coverage of literature review should be relevant ya. Jadi kalau misalkan judulnya A, kemudian literature review-nya B, itu juga menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak paham dengan judul Anda sendiri. Jadi sudah ada beberapa konfirmasi sebenarnya. The confirmation about the topic. So you choose a certain topics, and so introduction is kind of the test maksud saya. The test for you whether you understand or not understand, not yet understand about your topics. And now second, you have to design the coverage of literature review. So to test once again whether you understand the coverage of your topics or not. Nah, kalau itu sudah inline, ya maka sebenarnya Anda sudah mantap dan sudah bisa lanjutkan ke metodologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metodologi ya. Metodologi, bagian metodologi. Seperti yang saya sampaikan di awal mata kuliah ini, the heart of or the focus, the main focus of the subject is actually methodology. Writing research proposal writing itu sebenarnya adalah mata kuliah bagaimana membuat metodologi yang baik. Kalau secara sederhana namanya proposal itu adalah identik dengan metodologi. Makanya the biggest parts of this subject is actually methodology. But of course, the topics become the driving force or the barometer of this methodology. Maksudnya adalah metodologi apa yang Anda pakai itu tergantung dengan topik apa yang Anda pilih. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan the first part of research methodology, yaitu research design. Nah, research design sederhananya research design adalah penjelasan tentang riset apa yang Anda akan lakukan. Jadi research design
biasa kalau dalam proposal mahasiswa itu adalah riset form, ya, form of research biasanya seperti itu. Tetapi sebenarnya saya nggak tahu nih, sepanjang saya belajar riset metodologi, ya, metodologi riset dan juga baca buku, maka tidak ada istilah form of research, kecuali dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan bentuk riset. Tapi bentuk riset itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan form of research, tapi lebih lebih sering dipakai yaitu riset design atau design of research. Atau di beberapa buku menyebutnya paradigm, riset paradigm, ya. Misalkan buku David Noonan, ya, ketika dia ada chapter riset paradigm, dia sebenarnya di dalam chapternya itu dia menjelaskan tentang bentuk-bentuk research, ya. Sebenarnya desain riset. Kenapa riset disebut riset desain? Kenapa disebut riset desain? Karena memang kita mendesain sebuah riset, kita mendesain kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam rangka proses research. Nah, itu riset desain. Jadi oleh karena itu di bagian ini, ya, di bagian pertama di riset metodologi itu adalah riset desain. Kalau untuk di riset-riset yang lebih luas, ya, seperti misalkan riset untuk S3 disertasi atau S2 yang pakai apa uh, by research gitu, maka di metodologi mereka bicara dulu tentang paradigma research, ya. Jadi di dalam chapter itu sebelum sampai kepada riset design, mereka memberikan seperti sebuah overview of research, karena riset itu memang secara global, ya, secara umum itu dibagi dengan dua kutub gitu, ya, kutub kuantitatif dan kutub kualitatif. Kalau saya menjelaskannya ini seperti yang sudah saya sampaikan di video yang lalu, ya, di sebelah kiri ini, ya, semakin sebelah kiri semakin kuantitatif, semakin sebelah kanan itu semakin kualitatif. Jadi kalau ke sebelah kiri itu semakin menggunakan data-data numerical, kalau yang ke sebelah kanan itu data-data yang bersifat deskripsi. Nah, secara sederhana seperti itu, ya. Nah, bagaimanapun nanti riset yang kita lakukan itu akan mengambil salah satu itu, ya. Atau paling tidak kontinum, ya, yang berada di tengah-tengah, ya, ada unsur sedikit numerical tetapi ada juga deskriptif data gitu. Nah, oleh karena itu mereka mulai dari situ. Ya, kalau kalian mau memulai itu boleh, tapi jangan panjang-panjang karena itu terlalu philosophical nanti. Untuk S1 cukup mengatakan misalkan riset Anda arahnya adalah arah kualitatif misalkan, atau arahnya ke arah cenderung ke deskriptif, ke arah kuantitatif misalkan seperti. Tentunya dengan alasan dan penjelasan kenapa harus mengambil di antara itu. Nah, setelah itu barulah Anda menjelaskan tentang riset apa yang Anda desain, apa yang Anda pilih untuk fit in the topics. Jadi kita punya topik dulu nih, ini topics, kemudian di sini riset design. Jangan sampai topiknya itu berseberangan dengan riset design. Saya ambil contoh misalkan, ada judul mahasiswa yang dia mengambil survei, ya. Survei tentang katakanlah penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran. Ya. Dalam hal ini penelitiannya adalah fokusnya kepada siswa, berarti proses belajarnya siswa atau belajarnya mahasiswa menggunakan teknologi. Tetapi dia menggunakan survei. Yaitu survei itu kan deskriptif, ya. Deskriptif research. Tetapi di dalam metodologinya dia bicara masalah kualitatif. Ya salah total sih enggak gitu kan, karena deskriptif itu berada di tengah-tengah. Kalau tadi kita ada dua, maksud saya ada kutub begini, maka di tengah-tengah di sini ini adalah deskriptif. Karena deskriptif itu bisa cenderung ke kuantitatif, bisa cenderung ke kualitatif. Tergantung the nature of questions, the nature of a survey that you create, ya, for your research project. Jadi tergantung itu.
Nah, eee, sekarang kalau seandainya dia itu cuman eee, bertanya surveinya itu tentang misalkan, seberapa sering, apa saja yang digunakan, seberapa sering menggunakan teknologi, manfaatnya apa yang dirasakan dan sebagainya, itu ya menggunakan skala Likert misalkan. Nah itu cenderungnya sebenarnya kayak ke numerical, walaupun datanya sebenarnya ada statement-nya adalah kualitatif tetapi biasa di-quantify. Maka itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai kualitatif. Karena kalau kualitatif itu lebih cenderung kepada eksploratif, ya, tidak menanyakan skala, tapi lebih explore what do you use, ya misalkan, apa yang kamu pakai ketika belajar bahasa Inggris, gitu kan. Aplikasi apa misalkan atau fitur apa, website apa gitu kan yang Anda gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Nah itu jawabannya 1, 2, 3. Jadi kan, A, B, C, D. Jadi bisa A apa, B apa, C apa, dan sebagainya gitu. Nah itu juga bersifat kualitatif, tetapi masih cenderung kepada kuantitatif karena kita ingin melihat how many kan gitu ya, atau what portions ya. Jadi tetap kalau digambarkan dalam data analisis itu lebih cantik dijelaskan dengan cara, eee, chart gitu ya, baik itu pie chart atau bar chart tergantung nanti. Nah tapi kalau seandainya, what ya kan, what application and how you do it, kan in what way you learn, in what way, you believe that, bukan believe ya, in what way do you experience ya, using misalkan, Grammarly, for your writing misalkan gitu kan. Nah itu kan dia bercerita, itu bisa saja menggunakan bukan survei sebenarnya tapi open ended survey, yang sebenarnya open ended survey itu adalah, interview yang tertulis gitu. Nah kalau gitu judulnya kan, harusnya sesuai dengan oke, kalau survei maka deskriptif, deskrip ke arah kuantitatif. Kalau seandainya case study maka dia kualitatif dan lain sebagainya. Nah itulah yang harus Anda pikirkan antara judul dengan metodologi ya. Nah ketika Anda di bagian ini nanti dalam proposal Anda, itu kan kita sekarang sekali lagi saya katakan ini adalah, section metodologi. Nah, di bawah metodologi Anda bicara tentang, riset design. Nah, riset design tadi harus dipilih sesuai dengan topik, the nature of your research, the nature of your topic, ya. Nah, di bagian ini yang saya minta Anda, tulis adalah Anda sedikit bicara tentang tadi paradigma, ya kualitatif, kuantitatif, sedikit saja barang 1, 2 paragraf. Kemudian yang kedua barulah Anda bicara tentang misalkan kalau Anda deskriptif, maka Anda harus jelaskan apa deskriptif itu. What descriptive research is. Jadi Anda harus jelaskan itu. Dan penjelasan Anda wajib menggunakan referensi. Karena yang namanya riset metode atau metodologi riset itu tidak mungkin karangan sendiri ya. Saya misalkan ngarang-ngarang, wah deskriptif itu tadi yang penting gini 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 gitu ya kan enggak. Tidak bisa. You have to refer to certain textbooks on, uh, research methods ya, textbooks. Yang biasa dipakai oleh mahasiswa kita di prodi bahasa Inggris misalkan oleh, uh, Creswell misalkan atau oleh, Cohen, mmm, Cohen and Morrison, ada satu lagi lupa saya. Eee, ada 3 ya, penulisnya. Eee, ya atau yang lain-lain lah yang penting, eee, apa, buku tersebut menjelaskan tentang desain riset yang Anda pilih ya. Kalau Anda itu, case study misalkan ya mungkin baca buku Yin ya, Robert K. Yin. Itu banyak bukunya tentang tentang apa, tentang, case study atau ke arah kualitatif ya. Kalau Anda, eee
risetnya adalah Classroom Action Research, maka Anda baca misalkan Anne Byrne ya 2010 yang biasa dipakai oleh mahasiswa, atau buku lain yang terkenal itu yang merupakan seperti Whitehead dan sebagainya seperti itu. Anda harus baca dan jangan usahakan jangan ngambil dari skripsi yang sudah jadi. Biasakan kita itu baca sumbernya, ya. Bacanya itu kan tidak harus satu buku habis, tapi langsung saja ke bagian yang Anda butuhkan, ya. Kalau Anda itu Classroom Action Research, ya langsung aja di chapter Classroom Action Research di bukunya Creswell misalkan, atau di buku Cohen, Mannion, and Morrison itu ya. Nah, atau yang lain ya, seperti itu. Ada mahasiswa bertanya, "Bolehkah pakai referensi bahasa Indonesia?" Ya bolehlah. Ya intinya bahasa apapun boleh, yang penting Anda mengerti. Tetapi yang paling jelas adalah Anda harus membaca buku itu. Buku-buku yang saya sebut tadi, ya seperti Creswell, ya Cohen, Anne Byrne, atau Kohn, ya itu semuanya buku yang available for free ya. If you search on the net using Google, ya itu bisa, ya bisa ketemu dengan buku-buku tadi, ya. Dan bahkan masih banyak buku-buku riset yang sekarang banyak sekali beredar di dunia maya dan Anda bisa mendapatkannya. Sungguh banyak sekali, ya. Saya punya koleksi banyak sekali buku riset, ya. Riset metodologi. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya minta Anda membaca langsung sumbernya, ya, berusaha untuk paham dari the original source, ya. Nah, setelah Anda bicara itu, mendefinisikan misalkan Classroom Action Research, jadi Classroom Action Research itu apa gitu misalkan, ya kita ini. Jadi riset desain itu harus dijelaskan, terutama definisinya apa, kemudian kenapa kira-kira ya kita kok memilih itu. Ya, oleh karena itu dihubungkan dengan the purpose of research. Misalkan uh, the main purpose of your research is to find out. Misalkan biasanya ditanya seperti ini. Uh, what is your research about? Ya kan? What do you want to find out ya in your research? Jadi dengan menjelaskan itu akan ada nanti links ya, hubungan antara ini yang ingin kita temukan dan ini metodologi. Karena metodologi adalah sebenarnya cara untuk menemukan itu, tujuan riset. Atau cara untuk mengumpulkan data sehingga data itu bisa menjawab pertanyaan riset. Nah, itu sebenarnya. Nah, Anda bisa harusnya menghubungkan itu di dalam penjelasan riset. Nah, untuk memudahkan pembaca juga dan itu juga memudahkan Anda untuk men-summarize sebuah riset design, Anda harus membuat formula ya. Ya bukan Anda yang membuatnya sebenarnya, tapi buku yang Anda baca itu pasti memiliki formula-formula atau flowchart atau figure yang menjelaskan proses riset. Jadi di bagian ini di riset design Anda harus membuat atau menyampaikan formula atau rumus-rumus ya, terutama yang kuantitatif itu ada rumusnya. Misalkan kalau Anda menggunakan experimental study, maka biasanya X01, X02 misalkan seperti itu. Atau yang menggunakan kuasi, beda lagi rumusnya dan lain sebagainya lah pokoknya. True research, ya, true experimental dan sebagainya. Nah itu harus disampaikan, ditulis, disampaikan di dalam bagian ini, the design of research. Nah sebenarnya itu ya bagian ini saya kira cukup ya untuk tugas pertama ini, tugas metodologi yang target kita pada pekan ini harus selesai. Selanjutnya adalah Anda harus memikirkan, membaca dan menulis tentang riset design. Saya kira itu ya sebagai sebuah pengantar untuk Anda bisa menulis dan bagian metodologi yaitu bagian A riset design. Sampai ketemu lagi di video